Oke, selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Monggo, Mas Semi. Ya. Namanya nanti saya kantor itu pun, kalau ganti seragam harus buka. Juga baru-baru aja sampai rumah sama aja. Buka di NH. Oh iya, jadi lebih gampang ya, kena nyabrak ya. Oke, monggo, silahkan. Di sore ini yang kami hormati Pak Tonang dan juga teman-teman semua, Mas Sihat, Mas Fikri dan semuanya. Sore hari ini serial diskusi mengenai ngobrol-ngobrol tentang ngobrol santai lebih tepat atau ngabuburit kalau sekarang. Ngabuburitnya Pilmapres ya kayak gini. Tentang Pilmapres dan kali ini kemarin kita menghadirkan Mas Greget itu alumni FEB dan kali ini menghadirkan Pak Tonang. Beliau kan selain dosen di FK dan juga wakil direktur DRS juga dulu adalah juga mawapres kita dan juga itu tahun berapa itu Dok ya? Tanggal 85 ya ulah keliru ya. 96, ampun tua-tua toh. Oh iya 96. 96. Dan itu menjadi Mawapres Nasional dan ini kan dalam rangka menginspirasi, mendorong lah agar berprestasi. Kemarin kita bisa masuk dua-duanya diploma dan S1 tetapi belum beruntung. Itu intro saya, jadi mudah-mudahan ngobrol santai ini nanti bisa bermanfaat. Selain itu, nanti kan rekaman kita rekam, nanti kita share juga di YouTube. Sehingga nanti sambil jalan bisa kita ikuti, kira-kira seperti itu. Dan sepenuhnya nanti kami sampaikan kepada Mas Ahmad Sihat untuk sebagai host. Nah, kita ngobrol ya, hostnya adalah Mas Ahmad Sihat dari Fakultas Teknik. Untuk itu seterusnya kami serahkan kepada Mas Ahmad, monggo. Menghemat waktu. Oke, terima kasih kepada Pak Tommy. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, sebelumnya untuk membuka acara, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman ini? Walaupun di sini, ini di rumah saya hujan deras ini. Di UNS, apakah hujan ya guys? Sepertinya hujan juga ya ini di daerah UNS. Kampus masih terang benderang. Oh, masih terang. Ini saya di daerah Pasar Kliwon hujan deras ini. Ini daerah Pabelan mendung tebal. Ini Pasar Kliwon sudah deras ini, Pak. Nih, mungkin langsung kita mulai aja nih. Sambil mungkin ini teman-temannya bisa diajak nih yang udah join nih. Mungkin siapa nih? Mas Levi, Mbak Maria, Mas Muhammad Zidni ini teman-temannya bisa diajak buat join, kita sharing-sharing lah sama pembicara kita yang luar biasa nih. Ada Pak Tonang yang dulu pernah menjadi Mawapres UNS ya, Pak? Pak belum di-unmute. Jadi begini ya, ini cerita ini untuk menyemangati, bukan apa-apa. Memang waktu itu istilahnya masih mahasiswa berprestasi deh, ya. Dan iya dibuka dulu, baik, maaf dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana puasa, semoga berkah untuk kita semua. Sebelum tahun 96 itu memang kebetulan UNS belum pernah mendapatkan apa istilahnya terpilih ya di Mawapres ini. Nah, tahun 96 itu saya maju, saya dari Fakultas Kedokteran waktu itu ke Jakarta untuk Mawapres ini. Waktu itu model Mawapresnya masih berapa hari ya? Di Jakarta itu saya hampir seminggu mungkin waktu itu. Jadi diseleksi dulu dari seluruh perguruan tinggi, ketemu kalau saya tidak salah ingat ya, jumlahnya itu 28 waktu itu yang di Jakarta untuk finalis itu.
Nah, proses seleksi itu sekitar 3 hari. Nah, yang 4 hari berikutnya itu banyak kunjungan, ya kunjungan ke beberapa kementerian, ke waktu itu masih Nurtanio gitu ya, masih Nurtanio, ke markas kalau nggak salah saya di Mabes TNI waktu itu ya, Mabes TNI beberapa tempat lah. Terus kalau habis dari kementerian terus kita wisata ya ke beberapa tempat gitu. Kemudian baru tanggal 16 sore itu ada pengumuman tentang pemenang. Nah itu baru kaget juga saya ternyata menang. Menang kita nomor 1, nomor 2 itu FKUI dari UI nomor 2, nomor 3 itu dari UGM waktu itu ya ke sana. Nah itu memang pertama kali itu kita bisa menang. Terus malamnya kita ikut apa istilahnya itu renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Besok paginya kita ikut upacara 17. Habis itu ada penyerahan para pemenang dalam lomba dalam rangka 17 Agustus itu dengan Pak Presiden di istana begitu. Itu kita pertama kali begitu. Ini artinya untuk menyemangati adik-adik karena memang kebetulan setelah itu pun kita kok belum berhasil lagi untuk bisa mencapai lagi kemenangan. Tentu bukan berarti karena saya luar biasa, bukan sebetulnya, cuman karena kita yang masih mungkin belum ketemu antara kesiapan dengan momentum gitu ya, kita belum. Nah, teman-teman ini tolong nanti adik-adik, tentu apa yang saya raih waktu itu sudah tidak cocok untuk diceritakan sekarang, tapi minimal menyemangati bahwa kita ternyata bisa kok, kita menang bisa. Walaupun terus terang saat itu, dan sekarang saya merasakan ketika menjadi juri Pilmapres sejak tahun 2013-14 gitu ya sampai sekarang 12 kalau salah, itu memang terus terang beban terbesar kita itu beban moral terus terang. Artinya beban moral itu ada ini deh, minder terus terang, grogi deh. Ini saya mulai jandres pas saya ini ya, mulai jandres. Itu yang lain tuh luar biasa terus terang. Kalau kita lihat yang namanya UI, ITB, UGM itu udah kelasnya sudah mainnya internasional mereka gitu ya. Nah, nanti tolong adik-adik ini, pesan saya nomor 1 tentu adalah yang penting itu jangan grogi dulu. Yang penting. Jangan grogi dulu, kita ketemu mereka, kita bawa bahwa ya kita belum jadi kalah secara internasional dengan mereka, tapi kita punya nilai lebih gitu yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Ya, gitu ya kalau pesan saya itu dulu. Monggo silakan, diteruskan dulu pertanyaannya, ya. Yuk, monggo. Halo. Mungkin Mas Jihad, monggo. Oke, sampun. Tadi di tempat saya nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Wah, ya sudah. Berarti pakai bahasa isyarat aja ya. Di sini mulai jandres ini. Mulai jandres di sini. Oh, ya. Pantas lah. Ini koneksinya saya juga mati nyala ini. Wah, sudah terima kuota belum? Kuota apa namanya? Kuota belajar ya sebenarnya. Oke, kuota pemerintah. Kuota pemerintah ya. Baik. Ya, ada apa-apa, silakan tanya apa nanti kalau saya ulangi lagi nggak apa-apa, ya. Oke, monggo dilanjutkan tadi Pak. Maaf memotong ini. Soalnya tadi nggak ada suaranya. Oke. Monggo dilanjutkan. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke. Ya, mungkin ini saya setelah mendengar cerita dari Bapak Tonang tadi ya Pak, yang menjadi juara ini. Luar biasa sekali ini Pak Tonang nih. Mahasiswa yang berhasil lolos finalis ya Pak, dan berhasil juara 1 gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari FK nih, mantap nih. Mana FK ini? Betul. Ada yang FK enggak ini? Oh, ini FK patut bangga ini. Semoga tahun inilah kita bisa juara lagi ya Pak. Oke. Amin. Saya lanjut. Tahun ini yang kepilih siapa tahun ini? Oh, tahun ini dari ini Pak, yang kemarin untuk final itu dari pertanian Pak, dari Fakultas Pertanian. Ya. Okay. Yang S1, yang D3 itu dari K3 Pak, dari FK. K3-nya FK, ya. Oke. Kita mulai memisah diploma dan mahasiswa dan sarjana itu kalau nggak salah tahun 2000. Saya mulai jadi juri itu mulai dipisah. Dulu sempat jadi satu. Jadi sarjana diploma itu satu kelompok gitu. Tapi setelah itu kita pisah karena memang ada perbedaan. Gitu. Oh, gitu. Oke, mungkin saya lanjut ke, saya ingin bertanya beberapa nih ke Pak Tonang nih, maupun bisa ngobrol nih. Dari
saya sendiri nih, mungkin lebih ingin tahu sih ke tanggapan Pak Tonang terkait mahasiswa saat ini, terkait gimana ya, minat lomba mahasiswa saat ini tuh menurut Bapak gimana? Apakah sudah baik atau sebentar, masih masang headset? Ya, bentar, saya tak pakai ini aja karena hujannya semakin deras ini kayaknya. Oke, Nggak pakai ini siapa? nanti nggak dengar saya. Bentar ya, Iya, siapa? Nah. Oh, nggak saya ke atas ya ini ya. Itu saya ya, oke. Nah, bentar deh, biar dengar, nanti biar dengar. Lalu apakah terdengar, Pak? Enggak, saya ganti ini jadi kan saya bisa dengar. Saya ganti apa? Headphone. Oh, gitu. Ganti headphone data. Balik. Ya, coba. Sudah dengar sekarang ya? Oke, tes. Baik, nah sekarang lebih jelas, sekarang luar biasa. Oke. Kalau saya melihat sebenarnya sekarang ini, terutama di beberapa tahun terakhir ya, sebetulnya ragam lomba untuk mahasiswa itu semakin banyak. Di era saya dulu kan lomba-lomba itu jarang sih. Zaman mahasiswa itu lomba-lomba itu bisa dihitung jari. Waktu itu belum model PKM, itu belum model. Jadi ya kita terbatas lomba-lombanya waktu itu. Nah, setelah tahun-tahun kesini kan mulai lombanya banyak ya, dibagi-bagi lagi, ada yang kelompok minat apa itu kan banyak ya, PKM pun banyak juga jenisnya. Menurut saya ini suatu kesempatan besar karena berarti kan setiap orang akan bisa punya tempat sendiri-sendiri untuk bisa ikut di lomba yang mana yang itu merupakan titik keunggulan yang bersangkutan. Nah, memang meskipun demikian memang Pilmapres itu punya suatu keistimewaan karena Pilmapres ini seolah memang merangkum performa mahasiswa itu mendekati utuh. Saya tidak berani menyebut utuh, tapi mendekati utuh. Artinya ada sisi kemampuan kognitif diukur, ada sisi bagaimana bisa beraktivitas di kegiatan kemahasiswaan diukur, bagaimana punya soft skill dalam bahasa Inggris, dalam leadership itu diukur juga, gitu ya. Sehingga akhirnya ini mendekati utuh. Artinya tanpa harus mengecilkan ya, kita maju PKM kan, misalnya PKM apa ya itu keunggulan sana misalkan. Tentu kita mungkin maju dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler ya, kegiatan unggulan apa itu bisa. Tapi di dalam konteks Pilmapres ini memang semua seperti menyatu dalam satu orang. Ini barangkali yang membedakan di antara lomba-lomba yang lain. Nah, sebenarnya kalau soal semangat itu semangat sekali ya saya lihat. Walaupun perkara nanti akhirnya nggak lolos kan soalnya, tapi kan PKM itu selalu banyak proposalnya. Nah, saya kira itu suatu wujud yang baik untuk kita teruskan. Itu ya, di Ahmad Jihad ya. Oke, siap Pak. Jadi menurut Bapak yang membedakan Pilmapres itu ya karena emang kompetisinya lebih kayak semua tuh harus dimiliki oleh si calon mawapres ini ya Pak. Jadi ya, kayak soft skill. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita berharap mendapatkan sosok Pilmapres itu memang scientifically okay, gitu ya, tapi socially correct ya. Ini yang tidak mudah, ya. Jadi scientifically okay itu gagasannya bagus, ya, kemudian nilainya tinggi, begitu ya, terus keterampilannya bagus, tapi ini juga punya soft skill. Soft skillnya misalnya adalah kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk bersosialisasi, ya. Kemudian lagi adalah kemampuan untuk ini, yang paling kelihatan adalah kemampuan mengendalikan diri. Ini yang kita ukur di sana. Jadi dalam Pilmapres itu ada sisi kita maju dengan gagasan tertulis, ada sisi kita menggunakan bahasa Inggris sebagai satu keterampilan maupun sebagai suatu sarana komunikasi. Bedanya apa? Keterampilan bahasa Inggris itu kita membuat tulisan kan keterampilan. Kemudian kita misalnya menjawab pertanyaan itu keterampilan. Tapi bagaimana membuat video menampilkan diri kita adalah suatu soft skill menurut saya, itu tidak mudah kita pelajari. Terakhir lagi adalah nanti ada suatu di dalam Pilmapres itu penilaian yang sifatnya adalah korektif. Apa istilahnya ya? Maaf, istilahnya itu. Seperti kalau kita di FKM itu ada kata-kata penelitian tindakan kelas. Jadi action research begitu. Jadi kita sengaja kita kumpulkan, kita secara acak kita buat kelompok, kemudian kita berikan suatu tugas untuk dikerjakan. Dan di situ akan terlihat nanti sosok yang dia leadership-nya bagus. Bagus itu artinya apa? Dia bisa membagi kesempatan,
dia bisa membuat semua orang dan kelompoknya itu mampu untuk tampil, tapi dia tetap unggul dibanding yang lain. Itu yang menarik. Jadi paham ya, kalau orang itu unggul tapi dengan cara yang lain nggak boleh ngomong, itu mah banyak itu. Unggul karena yang lain kalau ngomong dipotong-potong aja, baru ngomong sedikit potong, itu artinya ya itu banyak lah seperti itu. Tapi kalau seseorang yang bisa memberi kesempatan, semua bisa diberi kesempatan untuk bicara, semua diberi kesempatan untuk mengusulkan, tetapi padahal tetap orang tahu bahwa dialah bintangnya, itu yang tidak mudah. Menurut saya itu yang paling kita cari di Pilmapres, sehingga kadang terjadi bahwa yang menang itu tidaklah yang dia itu nilainya paling tinggi semuanya di semua bidang, tidak. Biasanya yang menang justru mereka-mereka yang cukup merata dia di semua bidang tadi. Itu tentu merata tinggi ya, dia rata-rata tinggi nilainya, walaupun dia tidak mesti yang selalu terbaik di semua aspek tadi, tapi dia merata di level tinggi. Biasanya menang seperti itu. Seperti itu yang menang. Nah, maka tadi saya sebutkan tadi di depan, satu nggak boleh grogi, kedua kita mesti persiapan kita itu adalah tadi melengkapi apa yang mesti kita, itu kita lebih baik menghadapinya Pilmapres itu. Sebentar, ini yang menang ini juga ikut di sini. Mas Imam gitu. Sepertinya belum Mas apa? Imam ada nggak ya? Ini nggak ada, sepertinya nggak bisa hadir nih Mas. Dari teknik apa? Mas Imam itu dari pertanian, Pak. Oh, pertanian, saya kira dari teknik ya. Pertaniannya apa? Agrobisnis? Ilmu tanah, Pak. Ilmu tanah. Ya, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti dalam membuat gagasan ilmiah, gagasan kreatif, misal sekarang ya, itu ini yang nggak mudah, terus terang. Di gagasan kreatif itu kita mesti bisa menonjolkan bahwa I am a scientist on my field. Ya, paham maksudnya ya? Saya adalah orang yang pakar di bidang saya. Tetapi apa yang saya akan sampaikan ini punya implikasi yang luas ke luar bidang, itu yang tidak mudah. Biasanya kita menemukan dua. Ada yang membuat karya tulis yang bagus sekali untuk bidang ilmunya, tetapi dirasakan impaknya keluar bidang lain nggak begitu terasa. Atau sebaliknya, tulisannya itu bagus, dalam arti bagus itu dia menyentuh banyak hal. Ini justru mengaburkan apa yang menjadi keunggulan dia sendiri. Biasanya begitu yang kita dapatkan. Nah, kalau kita dapat yang misalkan begini, pernah ada yang dia itu orang bidang hukum, dia paham betul hukum internasional, tapi yang dia bahas adalah mengenai pengelolaan ini child trafficking, jual beli anak dan manusia itu. Itu kan akhirnya bahasnya ke soal sosialnya masuk, kesehatan masuk, itu dia. Terus itu kan bisnisnya. Halo. Ini Pak Tonang terputus ya sepertinya. Pak Tommy bisa dengar suara saya, Pak? Apa ini Pak Tonang yang memang terputus? Bisa. Saya bisa. Kayaknya Pak Tona ada putus di sana. Ini Pak Tonang sepertinya terputus. Iya. Ya kalau sambil nunggu sharing teman-teman silahkan. Oke. Nah ini kebetulan Pak Tonangnya sedang disconnect ya guys. Jadi nanti kalau Pak Tonang sudah hadir, teman-teman mungkin kalau mau bertanya langsung ke beliau, langsung tanya aja nggak apa-apa guys, langsung, atau mau lewat chat juga nggak apa-apa, nanti aku bacain dari teman-teman yang mau bertanya. Ini mumpung kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ini. Ini Pak Tonang memang putus ya Pak? Atau iya kayaknya putus. Sudah dihubungi? Di chat aja chat ya. Oke. Ya, kita sambil tunggu Pak Tonang nih guys. Kira-kira nih ada yang mau ditanyain nggak tentang Pilmapres nih? Coba aku bantu jawab satu-satu. Oh iya, tadi aku belum kenalan nih. Aku perkenalan dulu ya. Aku Ahmad Jihad. Aku selaku mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik tahun 2020, tahun lalu.
di sini kebetulan aku diamanai sebagai moderator nih teman-teman. Nah ini maaf ya. Oh ini Pak Tonang udah balik. Tadi lupa saya yang ini belum tak sambungkan ke UPS tadi, makanya mati. Karena tempat saya listriknya mati, artinya di PLN mati. Jadi saya punya UPS, cuman yang komputer ini lupa belum saya sambungkan tadi. Baik ya. Nanti saya teruskan tadi ya, boleh ya? Tak teruskan ya. Oke. Silakan. Terakhir tadi begini, soal kita membuat gagasan tadi. Jadi kalau bisa itu kita buat satu gagasan yang itu menunjukkan kita adalah I'm very good at it, artinya saya sangat bagus di bidang ini, saya pakar bidang ini, tetapi yang saya bahas ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan orang banyak. Nah, contoh saya sebelum tadi adalah pernah dari UI itu, dia bidangnya hukum, tapi dia bahas mengenai human trafficking, dia bisa bahas banyak. Terus pernah ada lagi juga yang dia orang hukum, yang dibahas itu adalah tentang bagaimana mengatur penggunaan bungkus belanjaan non plastik. Itu pernah juga. Jadi aspek hukumnya dia patut sekali, dia politik terus. Aspek hukumnya ada bagus, aspek hukumnya lengkap, tapi yang dia bahas itu justru bukan persoalan hukumnya akhirnya itu, bicara soal bagaimana agar kebijakan mengurangi penggunaan plastik itu berhasil. Nah, itu menarik, kalau seperti itu menarik. Ini ya. Pernah ada lagi Pak saya menang dia itu karena dia itu membuat program penggunaan sampah, ya, penggunaan sampah. Dan justru dia bukan orang biologi, tapi dia kalau nggak salah seorang dari komunikasi. Dia berhasil membangun itu menang. Seperti contoh seperti yang menurut saya menarik untuk kita bahas nanti. Nah, kita ini yang gajian ya, yang jihad yang penting. Mas Tawi masih mirip saya. Masih ya. Nah, sambil nunggu hujan deras di Pasar Kliwon, kalau ada yang tanya lagi siapa? Monggo. Ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Fuadi Hakimi. Memiliki sistem motivation dalam mengalir karena iya betul. Jadi memang setelah kita mencoba beberapa kali itu ternyata memang film itu bukan suatu lomba yang bisa jalannya didadak, tidak bisa. Dia harus melakukan satu proses dibangun sejak kita mulai masuk ya, itu kita sudah mulai punya visi bahwa saya mau menjadi Pilmapres, pemenang Mapres gitu. Itu kita sudah susun dari awal. Karena di komponen kan seperti kita nyusun batu bata kan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita nyusun batu bata serampangan, ya mesti akan hancur. Jadi kita susun dari bawah kan ketahuan nanti. Dan mohon maaf, saya sampaikan juga, tidak jarang kalau mau sering sepertinya agak lumayan lah. Teman-teman juri yang dari bidang karya unggulan yang meneliti tentang aktivitas kegiatan kemahasiswaan, lomba-lomba bidang kemahasiswaan itu seringkali menemukan bahwa tidak sedikit ada indikasi seperti sengaja menyusun suatu, istilah kita menyusun kartu dalam semalam. Artinya dia kelihatannya bagus nilainya di bulan, tapi saya kata korek-korek itu loh, ini aneh nih. Misalnya mengatakan ikut simposium internasional. Nah, ternyata simposium ini adalah yang menyelenggarakan itu banyak contohnya waktu itu, yang menyelenggarakan mana mahasiswanya nggak perlu datang gitu ya, cukup yang penting kirim materi, kirim apa dapat sertifikat itu ada. Itu ketahuan. Bahkan kadang terjadi kadang begini, saking nggak teliti, saking semangatnya ikut simposium internasional dapat 2 sertifikat, ya harinya berturutan, kan tidak mungkin saya katakan masa terus hari ini ikut acara internasional di mana, besok di mana, padahal jaraknya itu nggak mungkin tercapai. Itu ketahuan seperti itu. Teman-teman juri yang di bidang itu luar biasa. Kalau saya memang membidangi jurinya di bidang karya ya, gagasan kreatif ya saya ya. Ya kalau dulu saya karya ilmiah, sekarang menjadi gagasan kreatif tadi. Nah teman-teman yang di bidang karya unggulan itu ramah sekali ya. Bisa betul mendeteksi, oh ini kayaknya ini dibuat-buat, itu tahu persis. Jadi tolong kita nyusunnya memang dulu dari awal, sejak kita masuk ibaratnya kita nyusun batu batanya itu sehingga nanti kokoh, tidak rapuh gitu, tidak rapuh. Nah yang perlu kita sama juga sebagai suatu pembobotan, kalau kita bicara karya ilmiah itu nilainya adalah nilai mutlak. Tapi dalam arti, oke, Anda baik nilainya 100, 80 sudah. Kalau yang nomor 2, peserta nomor 2 dapat 80, 90 sudah selesai. Nomor 3 begitu. Tetapi kalau kita bicara karya unggulan itu sifatnya adalah panduannya normatif. Normatif itu berarti
orang yang memiliki aktivitas paling tinggi, nilainya paling tinggi. Nanti sebenarnya berturut-turut yang paling bawah-bawahnya terus. Sehingga dalam konteks ini, kalau dia sudah unggul di bidang kalkulator, yang lain langsung nilainya jelek semua sudah yang lain. Artinya peserta lain langsung ambil nilainya. Kalau yang kreatif tadi, bisa aja ada 2 orang nilainya sama-sama 90. Ada yang nilainya sama-sama 80. Kalau yang ini tadi enggak. Di kalkulator nilainya langsung dibuat ranking. Yang paling tinggi dia mendapat nilai maksimal, yang berikutnya langsung bawahnya banyak terus. Sehingga orang yang karya bulannya enggak banyak, langsung ambil sekali nilainya. Nah, itu kadang memaksa dan takutnya dia sebagian dari peserta itu terpaksa menggunakan cara-cara yang dinilai tidak seharusnya. Dan itu jangan sampai kita lakukan, karena pasti ketahuan. Pasti ketawa. Setelah kita dibeberkan itu ya kita ketawa, kok bisa ya? Tapi mungkin bagi nyusun itu udah berusaha nyusun yang bagus sekali ya, tapi tetap ketahuan. Ini nggak logis ketahuan. Nah, itu mohon itu dihindari seperti itu. Ya. Nah, untuk kita biar punya motivasi ya menurut saya begini. Tidak berarti kalau kita punya visi menjadi Mapres itu kita tidak berikut lomba yang lain. Enggak sebetulnya. Kalau kita punya visi menjadi seorang Mapres itu sebetulnya ya harus ikut lomba macam-macam bahkan. Supaya kita punya bangunan tadi, bangunannya menjadi besar utuh gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita besok sama jadi Mapres kita nggak usah ikut ini, nggak usah ikut lomba ini. Jangan, tetap ikut lomba yang banyak. Betul, malah betul begitu sehingga kita terasa betul sisi kognitifnya ikut, sisi minatnya ikut, sisi itu ikut semua. Kita terbentuk, kita menjadi itu dari tes kata. Jadi para pemenang Mapres itu pasti diaktif lomba-lomba, pasti. Tapi tadi lombanya itu kelihatan memang ini betul-betul lomba bener, ya bukan maaf ya, gampangnya direkayasa adalah bukan begitu, kelihatan dia terbangun betul, ini begini terbangun betul. Nanti termasuk karya gagasan kreatif itu yang bagus itu adalah justru dia sudah pernah menang di PKM apa gitu, tapi bukan karya ilmiah PKM-nya dilombakan untuk Mapres, nggak boleh. Yang dilombakan adalah dari berbagai gagasan yang dia tersebar dalam PKM tadi, dia membuat satu benang merah dengan modal inilah saya punya gagasan begini, itu yang menang. Yang menang begitu. Jadi misalkan tadi ya yang menang soal hukum tadi ya dia sudah ikut, dia pernah ikut PKM membahas tentang apa, bidang apa ya. Di Mapres dikumpulkan semua jadi satu dia. Jadi inilah inti saya dari semua gagasan saya di PKM tadi, ini yang menjadi. Nah, itu jadi jangan katakan yang bagian ini saya tambahkan di sana, bagian ini tambahkan di sana. Terus saya gabungkan analisis saya menyatu seperti ini. Itu yang menang. Yang menang. Waktu yang menang dari ekonomi pun juga begitu. Dia sudah tampil di beberapa tempat, dia sampaikan padanya. Saya di PKM ini saya ngomong tentang ini, kami ngomong ini. Saya sekarang integrasikan jadi satu, cara saya integrasikan begini, memunculkan ide begini. Itu yang bagus. Itu kita harapkan. Ya, jadi misalkan tadi dari ilmu tanah ya, mari kita cari. Mungkin yang bersangkutan pernah ikut apa-apa tuh, alhamdulillah ya, dari sana akan kita kumpulkan. Tapi jangan terus yang dari PKM dibawa ke sini langsung, nggak boleh, kan ketahuan. Karena para juri itu saya juga sampai heran juga. Kalau saya termasuk yang juri kelas supporter lah gitu. Karena para yang lain juri yang lain itu pengalamannya luar biasa. Dia jadi juri di PKM apa, dia juri PKM apa, dia tahu persis. Oh ini dulu ikut lomba sana, itu tahu persis sebenarnya. Dan karena para juri saling ngumpul langsung ngomong, kayaknya yang ini pernah ikut lomba. Oh iya betul dia pernah ikut lomba ini, waktu itu begini-begini. Oh iya pernah ikut, itu saling mengatakan. Jadi saya cuma mendengarkan itu luar biasa para juri ini, pengetahuan luar biasa. Nah, jadi akan ketahuan pasti. Kalaupun kita misalkan mencoba pernah menang di PKM mana terus dipakai untuk lomba Mapres, ketahuan pasti ketahuan. Apalagi sejak 2 tahun terakhir kita ada semacam proses bahwa karya ilmiah mahasiswa yang dimasukkan untuk Mapres itu kita buka ke publik. Dan publik boleh menilai. Dan kita berapa kali menerima masukan bahwa karya ini pernah menang di mana. Karya ini, mohon maaf ya, jiplak dari mana itu pernah ada. Nah, bahkan itu yang sifatnya penilaian publik ya. Secara penilaian syarat pun kita sekarang juga sudah menerapkan anti plagiarisme. Jadi kalau setelah pengalaman kita berapa kali menerima masukan dari orang tadi, kita sekarang mendahului dengan lebih dulu kita dicek plagiarisme dulu. Begitu sudah ketemu wah ini nilai plagiarismenya melampaui minimal, melampaui maksimal, kan kesamaan itu kan maksimal misalnya 2% gitu ya. Dalam dari itu langsung gugur aja. Karena itu risikonya dia pasti akan ada yang protes zaman sekarang. Nah, gitu begitu. Itu ya. Nah, monggo apalagi silakan. Ya, silakan. Oke, luar biasa sekali. Berarti Pak Tonang ini pernah jadi juri nggak Pak di Film Mapres ini? Saya jadi juri sejak 2012. Saya 2012 lah. Sampai terakhir kemarin 2020 masih disuruh. Tahun ini nggak tahu, saya belum tahu nanti dapat SK atau nggak, belum tahu saya untuk jadi juri.
Ya. Berarti Ya, saya kita langsung dapat kesempatan nih dari juri Pilpres nih. Ya, memang teman-teman sekitar 2013 lah mungkin mulainya gitu ya. Gimana silakan ya. Berarti Pak Tonang itu juri tahun kemarin ya, Pilpres nasional. Iya. Yang sains atau ya, sains, betul. Oh, Cuman memang selalu kita ada etika bahwa kita nggak boleh memberi nilai pada mahasiswa kita sendiri. Jadi kalau yang pas yang maju itu UNS, saya nggak boleh menilai. Itu begitu. Jadi kan prosesnya kan begini. Di tahap awal kan kita kumpulkan semua dulu. Kalau dari sisi kami yang karya ilmiah ya, kumpulkan dulu semua, kita memberi nilai secara masing-masing. Kecuali yang mahasiswa saya nggak boleh memberi nilai. Ya, sudah selesai. Jadi terus sesama juri karya ilmiah itu kita kumpul, kita bahas gimana nilainya nih, gini-gini. Ada nggak nilai juri yang istilahnya itu outlier. Outlier itu misalkan begini. Ketika jurinya 4, jurinya 4 misalkan yang untuk IPA ya, dan yang untuk IPS sendiri ya. Ternyata kok misalkan yang lain nilainya 80, saya cuma nilai 50, itu kan nilai something ini kan begitu. Itu namanya outlier. Artinya kita tanya ini, kenapa nilainya rendah sekali? Ini apakah ada sesuatu yang misalnya ya, karena kan misalnya bidangnya bidang kedokteran misalkan. Mungkin para juri yang dari lain kan ada yang dari biologi, ada dari farmasi, ada dari teknik kimia, ada gitu kan. Dia menilai bagus. Terus saya kata, enggak, ini secara kebetulan dia ada yang salah besar. Saya di sini gini. Oh ya udah, berarti tahu kita kan, berarti terjadi. Terus baliknya, yang dibahas soal tanaman. Ya, ada dosen profesor pertanian kan, dia tahu persis. Ini sebetulnya kelihatannya bagus, tapi dia kelemahan besar di sini. Nah, saya kan enggak tahu. Saya hanya dari segi common sense aja orang kedokteran ini runtut, cara berpikirnya, nulisnya bagus, daftar pustakanya mutakhir itu kan sabdilnya bagus. Tapi ternyata enggak ini akhirnya seperti itu. Saya itu ketemu, juri karya ilmiah sepakat sudah, baru disetorkan ke nilai bersama. Nanti ada dari karya unggulan, dari bahasa Inggris masuk semua. Nanti kita lihat bareng-bareng kita rapatkan dulu. Ini ada secara nilai apa dia begini, ada nggak keberatan? Nah, mungkin nanti ada kadang-kadang terjadi nilai karya ilmiah bagus, tapi ya karya unggulan mengatakan ini sangat dicurigai kuat sekali, setoran sertifikatnya itu meragukan, itu bisa. Nanti ada bahasa Inggris ya, bahasa Inggris mengatakan anak ini tulisan bahasa Inggrisnya begini, tapi videonya kok begini. Ini kita khawatir videonya ini dibuat dengan skrip. Nah, itu ada juga begitu. Itu juga mengurangi nilai gitu. Kan kelihatan loh orang tulis bahasa Inggrisnya sangat bagus, grammarnya oke semua bagus itu, tapi ketika dia di video kelihatan kaku sekali atau itu kan kelihatan itu juga akan buat nilainya nggak bagus. Nanti itu musyawarah, bahasa harus ketemu finalis. Setelah finalis itu kita terus akhirnya baru yang dosen IPA menilai karya-karya ilmiah yang IPS ikut menilai juga, gantian sebaliknya begitu. Nanti kita saling dimasukkan. Nanti kita terus masuk ke fase final. Fase final baru kita tampil bareng-bareng, kita uji bareng-bareng. Nanti yang paling membuat tegang itu justru setelah semua peserta maju karya tulis, maju bahasa Inggris, maju semua, malamnya kita rapat. Rapat penentuan nilai final itu bisa sampai jam 2 bisa, jam 2, jam 3 kadang terjadi. Karena alot sekali. Karena dalam sesi final itu tambah satu nilai itu nilai psikologi. Nah, nilai psikologi ini dinilai tidak secara tes psikologi langsung enggak. Tadi itu saya ceritakan, kita ada kegiatan berkelompok, dibuat acak begitu, ketemu kelompoknya ini secara acak dan langsung kasih satu masalah, coba cari penyelesaian. Nanti kelihatan nanti kita nilai, ada bisa nilai begini, itu kelihatan sekali caranya. Itu yang sifatnya memang penilaian psikologi, dalam arti psikologi kelihatan memang tes psikologi ya. Nah setelah itu nanti orang-orang psikologi itu dia mengamati betul setiap kali. Jadi pas dia maju presentasi dilihat sekilas, jadi pas maju presentasi dia lihat lagi. Nanti dia buat penilaian. Nah, waktu kita mau waktu mau menentukan siapa pemenang, itu kita begini, ini nilainya apa adanya begini. Dan nanti kita boleh memberi masukan dulu. Bentar, yang itu karya ilmiahnya menurut saya yang ini ada yang catatan begini. Oh, itu saya menemukan begini. Nah, itu clear dulu. Karya unggulan ada masalah enggak? Oke, ini sertifikatnya ini enggak benar, ini kita coret-coret. Nah, ini clear, bersih dulu. Bahasa Inggris gimana? Ini catatan banyak video dan ininya bagaimana, waktu ditanya bagaimana jawabannya, macam-macam itu sudah clear semua ada. Nah, setelah semua nilai clear betul sudah dibersihkan betul, masih kurang satu, yaitu psikologi. Nanti psikolog kan komentar, ini nilainya bagus, tetapi ya gitu. Tetapi ada catatan. Nah, catatannya sekaligus ambisius, kurang mampu mengendalikan diri. Itu ada catatan seperti itu. Menunjukkan ya tidak ngomong psikopat sih enggak sih, menunjukkan
ciri-ciri apa itu ada yang kita harus hati-hati, sehingga nanti kita berusaha nyari yang menang itu adalah yang secara nilai dia oke, secara psikologi nggak ada catatan. Itu ada. Itu sampai begitu kita. Jadi memang penilaiannya cukup ketat. Dan saya sebut tadi memang hampir utuh ya, hampir utuh karena menilai banyak hal ya. Itu makanya memang ini agak beda dengan lomba lain, tapi tidak berarti yang lain tidak penting. Yang lain itu penting sekali untuk membawa kita siap menuju ke Pilmapres. Gitu ya. Tadi ya pertanyaan gitu ya. Ya silakan lagi. Oke, ini luar biasa sekali ternyata, nggak nyangka-nyangka ternyata ada nih dari alumni UNS yang jadi juri Pilmapres nasional ini, baru tahu nih saya. Sebelumnya besok juga ada yang jadi juri, tenang aja ya. Wih, amin insya Allah nih. Ayo teman-teman, ini ada yang mau nanya nggak nih? Ini juri Pilmapres nasional loh. Kalian besok kalau lolos sampai nasional, beliau nih yang jadi jurinya nih. Insya Allah ya Pak. Ya, silakan kalau ada lagi. Teman-teman ini gimana? Mau tanya lewat chat juga boleh. Boleh, chat juga boleh. Oh, zaman sekarang mahasiswa tanya lewat chat, santai dulu ya toh. Kita ini modelnya talk show ya teman-teman. Jadi langsung kita bisa dua arah nih sama pembicara. Nggak apa-apa zaman sekarang itu. Boleh zaman COVID ini kan kita selalu daring kan. Nah, sudah. Jadi kalau daring itu kita ngisi webinar itu ya, kita mesti lebih siap daripada kita ngisi seminar biasa. Kalau di webinar itu maunya semua orang kan maunya bertanya. Nah, waktunya kan singkat. Nah, kalau webinar itu ya kita bisa tunjukkan kualitas kita justru dengan kan ada kolom Q&A kan, itu sebisa mungkin kita jawab semua. Walaupun mungkin nanti yang bisa dijawab secara langsung itu hanya 1-2, tapi kalau semua kita jawab itu orang senang. Nah, dia kan zaman sekarang kan sebenarnya udah nggak zamannya lagi kita malu-malu gitu. Okay. Tuh Pradana tuh silakan tanya tuh. Ini Mas Pradana nih mau bertanya. Yeah. Mau open mic atau chat ini? Silahkan, boleh bebas ini sebetulnya. Oh ya, terima kasih Mas Jihad. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya tidak bisa menghidupkan kamera karena jika menghidupkan akan galat jaringan saya. Jadi saya belum mandi loh. Aduh, belum juga sih Pak, tapi belum mandi nih. Oke Pak, jadi saya ingin bertanya seputar gagasan kreatif ya Pak, karena saya sudah mencermati panduan terbaru dari Pilmapres 2021 ini, itu tuh memang tidak ada tema khususnya atau bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait masalah dampak yang ditimbulkan dari gagasan kreatif kita, apakah memang berarti ketika kita membuat sebuah gagasan kreatif itu harus dilandasi dengan latar belakang keilmuan kita yang kuat, dan apakah harus benar-benar mencangkup atau bisa diaplikasikan untuk semua bidang? Apakah boleh ketika kita membuat sebuah gagasan kreatif itu dengan latar belakang keilmuan kita, dan ketika diaplikasikan hanya mungkin mencangkup beberapa aspek saja begitu? Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Sebelum ini dulu kita nyebutnya itu bukan gagasan kreatif, kita sebut dengan nama karya tulis. Yang tulis ilmiah itu memang cenderung orang akhirnya bicara tentang ilmunya sendiri. Nah, kita merasa kalau hanya seperti itu, rasanya kita kurang kuat karena adalah memilih seorang sosok mahasiswa berprestasi yang kita harapkan hampir utuh gitu ya. Maka kemudian kita godok bareng, keluarlah tadi gagasan kreatif tadi. Kalau dulu waktu kita masih karya ilmiah itu selalu muncul tema, dengan tema energi terbarukan bisa gitu ya, atau tema biodiversitas gitu, atau tema lagi kelautan yang apa bisa gitu. Dulu selalu begitu, ya selalu begitu. Sekarang kalau di gagasan kreatif ini justru kita memang tidak membuat suatu tema yang sangat kaku, kita nggak begitu. Memang saja begitu malah. Jadi justru kita memberi kesempatan kepada masing-masing itu untuk ya menampilkan yang menjadi gagasannya. Nah, ukurannya tadi itu, ukurannya itu satu, menunjukkan tentang kemampuan kedalaman pemahaman tentang ilmu sendiri, tetapi juga memberi impact yang kuat ke masyarakat. Tidak berarti itu harus sudah selesai dikerjakan, tidak, bukan begitu. Ini kan masih gagasan. Ini bisa saja satu gagasan, bukan berarti dia harus sudah menjadi wujud, belum. Memang justru kita buat gagasan, memang gagasan justru. Nah, dengan gagasan itu kita bisa nilai. Apakah misalnya ya dalam buat gagasan itu sudah memikirkan secara komprehensif. Misalnya kalau misalkan orang tadi ilmu tanah, ya gagasan misalnya bagaimana memberdayakan petani di lereng Gunung Lawu misalkan gitu. Nah,
bagaimana kita menilai dia cukup komprehensif adalah jangan hanya ngomong soal bagaimana agar tanahnya subur, bagaimana agar pengairannya, bagaimana milih tanaman apa, pokoknya itu bukan begitu. Kita tentu akan berharap dia sudah membuat satu kalkulasi. Kalau gagasan saya ini dikerjakan, saya apa sih yang kita butuhkan? Banyak pendukung. Kemudian dari semua kebutuhan itu, apa yang bisa kita harapkan muncul dari masyarakat setempat? Apa yang kita harapkan muncul dari pemerintah? Apa yang kita harapkan dari misalkan mitra, dunia usaha, dunia industri, budi kita gitu kan ya. Nah, dia bisa terlihat nanti. Kalau gagasannya itu utuh, maka dia punya basis ilmu. Misalkan begini, saya memilih tanaman, misalnya ya, saya maaf bukan itu saya sih, misalkan memilih tanaman teh stevia. Dia punya alasan, karena secara ilmu saya, di tanaman itu begini, itu ilmunya dia. Nah, setelah itu dia masuk berikutnya lagi. Dan tanaman ini punya keunggulan untuk suatu komoditas ekonomi begini. Ya, untuk suatu komoditas pariwisata begini. Untuk suatu ke arah, itu muncul dia. Jadi sudah ngitung nanti bahwa untuk bisa menanam ini kita butuh sekian, luasan sekian, nanti begini-begini, ketemu angkanya yang nanti. Ini kita harapkan dari mana ini? Kita bicara soal bagaimana penjualannya. Kalau penjualan kita bicara mengenai bagaimana menjaga rantainya, itu sampai gitu. Itu berarti menunjukkan bahwa dia berpikirnya luas. Tentu dia tidak kita harapkan untuk membuat bahasan ekonomi yang sefasih atau sedetail teman-teman yang di manajemen atau akuntansi, bukan, tetapi pola pikirnya muncul sudah. Gitu. Terus sekali lagi tadi yang sifatnya adalah yang konkret, sekarang yang abstrak. Bagaimana menumbuhkan dukungan masyarakat, bagaimana menumbuhkan dukungan local leader, bagaimana menumbuhkan bahwa itu nanti bisa menjadi program pemerintah, itu muncul di sana. Itu di sana akan muncul mengenai paham tentang aturan, paham tentang adat istiadat, bicara soal sosiologi, gitu kan ya. Dari aturan bicara soal regulasi, adat istiadat bicara tempat soal sosiologi. Nanti ya bicara lagi soal lain, otomatis kalau dia orang pertanian tanah kan, dia juga mesti bicara lagi misalnya, apakah nanti kalau ini kita buat stevia ini aman nggak konsumsi, itu sampai ke sana mikirnya. Itu menunjukkan pola pikir kita. Tentu tidak berarti orang berarti terus berarti harus semua bidang dibahas, enggak, tapi minimal menunjukkan bahwa ide kita tadi itu dibangun dengan suatu pemikiran komprehensif, bukan ide yang tiba-tiba muncul, enggak begitu. Dalam bahasa juri jangan sampai menjadi suatu ide yang bangun tidur gitu loh. Bangun tidur punya ide, enggak, tetap harus merupakan suatu perenungan. Nah, itu di situ muncul. Dia tidak mengharuskan kita untuk bicara sangat-sangat pelik atau sangat canggih, enggak ada nih. Sederhana, tapi sederhananya itu terlihat sebagai ini loh, saya bangun dengan pola pikir yang utuh saya. Saya tidak hanya dari kacamata saya sebagai orang pertanian, orang hukum, orang teknik, tetapi saya tahu ini akan kesana-kesana dan saya muncul. Itulah di situ kita bicara soal visioner dari leadership di situ. Itu ya dari Ricardo ya. Kamu dari mana ini? Fakultas mana? Oh, nggih, Pak. Terima kasih. Saya dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Pak. Nah, biasanya topik yang sering muncul dan sudah sering muncul dan akhirnya juri mengatakan ini kayaknya udah nggak punya muatan terlalu tinggi adalah orang-orang teman-teman dari sastra sering membuat karya tentang ini, penggunaan misalkan komik, penggunaan kartun, penggunaan gaya tutur, itu yang dihubungkan dengan misalnya meningkatkan prestasi belajar misalkan, atau dihubungkan dengan, pernah juga ada yang menghubungkan dengan nasionalisme anak gitu. Seperti itu sudah cukup sering deh. Jadi kalau dirimu misalkan maju, harus buat yang tidak segitu lagi. Misalnya bukan merendahkan, tapi itu sudah sering seperti itu. Jadi jangan buat yang seperti itu lagi. Buat yang lebih tinggi, misalkan. Semangatnya apa? Misalkan kita semangatnya adalah menuju ke bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, misalkan begitu. Begitu mikirnya kita. Nanti sana kita dirimu juga harus bicara mengenai bagaimana segi hukumnya, walaupun tidak sedalam orang hukum ya. Bicara dari segi kalau itu jadi bahasa internasional, apa keuntungan kita misalkan, apa risiko kita juga mungkin muncul, ada, itu juga sampaikan gitu misalkan. Terus nanti untuk menuju ke sana indikator saya apa misalkan, oke, tahap pertama saya mencapai ini dalam waktu sekian bulan, tahap kedua itu muncul, itulah menjadi kita pola pikir kita menjadi benar. Jadi tidak hanya bicara mengenai non-sewu ya, bukan merendahkan ya, hanya bicara mengenai bahasa yang benar bagaimana atau bagaimana cara membelajarkan, itu sudah sering dibahas gitu. Itu ya, Dek ya. Ini maaf ya saya belak-belakan ya, Dek. Jadi kalau nanti mau maju harus mulai berpikir untuk lebih luas lagi. Itu ya. Baik, silakan yang lain lagi monggo. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Tonang atas jawabannya. Siap. Oke, luar biasa sekali dari Pak Tonang nih.
Ini dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Untung bisa dua arah nih kita. Ya lah, dua arah. Ya. Kan bukan karena lemes puasa tuh ya, jadi kok nggak ada yang bicara. Iya, nih kita sambil ngabuburit nih. Oke. Ayo teman-teman, siapa nih? Mas Fuadi nih, mau tanya nih. Mau tanya nggak nih? Dari FT ini. Ini calon-calon mahasiswa berprestasi FT ini. FT apa FT ya? Siapa nih yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih. Nah, mungkin saya tanya dari segi Bapak sebagai juri ya, Pak. Menurut Bapak ini, apakah universitas-universitas di Indonesia ini sudah mendukung mahasiswanya dalam kegiatan Pilmapres ini, Pak? Ataukah masih kurang, Pak? Kami memang memiliki kesan beberapa universitas itu sudah sangat bersemangat dan sangat serius menyiapkan. Dengan cara memang mereka melakukan talent scouting itu dari awal. Jadi sejak mahasiswa baru itu sudah dilihat, disaring-saring mana-mana yang kira-kira punya potensi itu sudah dari awal. Ya dari awal. Nanti kemudian ya sudah di talent scouting ketemu bakat tadi itu, ya kita pompa untuk terus sering ikut lomba apa, nanti kalau udah ikut lomba ada prestasi, pas ada acara apa diajak, ya misalnya ditemukan dengan sesama mahasiswa dari mana, dari luar negeri atau dari mana, itu muncul untuk memperkaya. Nah itu nanti itulah yang semangat. UI, ITB, UGM itu sudah seperti itu, UNER seperti itu, apalagi UNPAD itu sudah seperti itu. Nah kita ya sudah ke arah sana ya. Sekarang kita tambah lagi biar lebih mantap lagi dalam kita menyiapkan peserta Pilpres itu dari awal. Itu memang seperti itu terjadi. Tapi ada juga memang beberapa yang masih sekedar ngirim, itu juga ada. Misalnya apa? Contoh kecil aja, karya gagasan dunia mestinya ada tanda tangan pimpinan, nggak ada. Itu kan satu bentuk bahwa ini komitmen dan istilahnya dukungannya kan berarti kurang lah, maksudnya gitu. Terus misalkan membuat video yang profil itu, kalau yang memang serius banget itu ya betul-betul dikerahkan itu. Tim kampus itu dikerahkan untuk membantu membuat video bagus. Tapi ada juga yang akhirnya cuma dibantu temannya bikin video dengan HP, itu kan tetap kelihatan kan, kelihatan sekali kan itu terjadi. Seperti itu. Ya itu contoh kecil aja. Jadi memang ada yang sudah sangat serius, ada yang masih kurang, nah kita berusaha ikut yang serius tadi. Tapi itu dari segi institusi ya, tentu dari mahasiswa sendiri juga harus klop, ya tidak bertepuk sebelah tangan. Oke, Ngeten, silakan, ya. Oke, berarti memang pada dasarnya memang universitas yang sudah, beberapa universitas memang ada yang sudah mempersiapkan dengan baik dan beberapa yang memang ada yang asal kirim aja ya Pak? Ya, karena memang bagaimanapun tanpa harus merendahkan yang lain dan meremehkan yang lain, tetap Pilpres memang punya suatu leveling tersendiri. Ya, karena tadi itu dirasa substansinya kan substansi yang mendekati utuh ya, gitu. Oke, ini universitas yang besar itu ya memang ada semacam prestis sendiri mereka untuk bisa gitu. Nah yang sekarang mulai muncul prestis sendiri itu justru teman-teman swasta yang ya istilahnya papan atas lah, itu sudah mulai kelihatan betul bahwa mereka nyiapkan betul untuk, jadi akhirnya yang menang itu ya misalkan sudah pernah studi banding ke luar negeri berapa kali, sudah pernah ikut lomba apa di luar negeri sampai gitu, itu nanti disiapkan betul kan. Dan dia sudah seperti itu sejak dari semester awal. Nah, itu yang kita harus ikut ambil pelajarannya ya. Oke, siap Pak. Semoga UNS ini bisa mempersiapkan Mawapresnya dengan sebaik mungkin, Pak. Oh iya, ini ada yang bertanya nih Pak via chat. Dari Mbak Mita Dwi. Maaf, ini saya bacakan ya Pak. Maaf Pak, izin bertanya, saya dari Prodi Kebidanan, dan di Prodi saya sebagian besar membahas tentang kesehatan ibu dan anak, dan sepertinya kalau membuat produk kreatif berupa aplikasi, saya berpikir itu sudah banyak Pak, mohon pencerahannya. Itu pertanyaannya. Kalau membuat aplikasi misalnya, aplikasi tumbuh kembang anak, itu gue selalu akeh deh, jangan segitu, ya kita mesti lebih dari itu gitu loh maksudnya. Ya, artinya itu nanti merupakan bagian dari ide besar kita gitu loh. Ya kalau ini sudah bicara soal kesehatan ibu anak, ya bicaranya harus dalam level MDGs gitu bicara kita gitu kan ya. Bagaimana upaya kita untuk angka kematian maternal, tetapi jangan hanya sekedar ya sudah biasa-biasa kita bahas,
harus muncul dengan sesuatu yang fresh apa begitu gitu loh, misalkan gitu loh. Nah, bahwa nanti dalam konsep itu dibantu dengan IT, oke, dibantu, tapi jangan sampai IT menjadi unggulan kita, bukan IT merupakan pendukungnya gitu loh. Ya, yang disebut tadi betul, kalau hanya bukan meremehkan sekali, bukan meremehkan, maaf ya, bukan, tapi maksud saya penggunaan IT secara IT-nya sebagai suatu produk itu sendiri itu sudah banyak, tapi penggunaan IT untuk mendukung suatu produk yang kita unggulkan atau suatu proses atau suatu proyek kita unggulkan itu nggak apa-apa sana. Itu ya, siapa tadi? Mifta, betul, Mita. Mita itu gitu. Berani nggak misalkan dirimu akan mengupas misalkan bagaimana memastikan bahwa pengiriman tenaga kesehatan ke Abu Dhabi misalkan itu memiliki impact yang positif. Jangan hanya common sense loh. Misalkan devisa masuk itu sudah biasa. Kita mesti hitungnya lebih dari itu. Bahwa sebetulnya ada transfer knowledge sebetulnya. Kita yakinkan bahwa yang kita kirim itu punya kemampuan lebih dan di sana bekerja sesuai dengan kelebihan tadi. Jangan sampai kita berhenti pada yang penting terkirim di sana kerja yang mohon maaf di sana mungkin mohon maaf ya jadikan perawat kelas 2 misalnya jadi bidan pembantu misalnya itu kan tidak boleh kita. Seperti itu kita sampaikan. Nah, upaya kita apa itu yang kita sampaikan nanti ya. Tentu di situ nanti dirimu akan bicara tidak hanya bicara soal jadi bidannya, tapi tentu bicara mengenai regulasi hubungan antar negara, bagaimana memastikan bahwa tenaga kerja itu terlindungi, itu kan akan bicara sampai ke sana. Itu menunjukkan bahwa dirimu berpikir luas itu. Tidak hanya berpikir mengenai ibu, anak, bidan, bedanya itu. Ya, gitu contoh kecil seperti ini. Nah, gitu ya. Terus baliknya kalau dirimu misalkan membuat, ada juga yang pernah menang begini. Dia menjadi pemenang karena dia berinisiatif membuat pelayanan kesehatan antar pulau. Itu namanya apa? Jadi mengkonsep supaya dia itu orang dari Maluku, di Maluku itu banyak pulau-pulau, dan dia sebagai mahasiswa kedokteran dia ingin menggalang sekarang menjadi seperti Nusantara Sehat itu. Jadi ada tim di mana ada dokternya, ada perawatnya, ada apa betul kan tim Nusantara Sehat seperti itu. Sebelum ini muncul waktu itu sudah ada mahasiswa yang juga seperti itu. Saya dari Kalimantan, banyak saudara-saudara saya itu di pulau-pulau terpencil sulit untuk dilayani, jadi dia muncul seperti itu. Nah, itu bagus. Akhirnya dia bicara soal regulasi kesehatan, bicara soal regulasi pemerintah pusat dengan Pemda, bagaimana pemerintah pusat bisa menempatkan tenaga di daerah itu ternyata bukan hal yang mudah. Dan ini menjadi ciri bahwa, menjadi satu indikator bahwa mahasiswa kedokteran, mahasiswa bidanan pun berpikirnya nggak sekedar soal, mohon maaf ini kalau ini ilmu kita ya, bicara sekedar soal ibu anak melahirkan, bukan itu, bicara lebih luas daripada itu. Itu ya, kita gitu ya. Saya yakin sebenarnya kalau dirimu mau baca-baca banyak di ide itu banyak ya. Pernah ada yang menang itu ya, itu dia bisa berhasil dari posisi, mohon maaf ini, kurang mampu terus terang. Nanti kurang mampu itu bapaknya ya, kalau nggak salah waktu itu pegawai biasa di golongan kayak rendah gitu ya, harus biaya adiknya, gitu. Tapi dia bisa membuat sebuah yayasan, yang yayasan itu bahkan bisa nyekolahkan orang, ya, orang. Nah, background dia itu sebetulnya justru bukan dari bidang yang dekat itu. Background dia itu biologi, tapi bisa di situ. Awal mulanya dia cuma membuat yayasan yang memberikan kesempatan untuk jadi guru les awalnya itu. Tapi dia berkembang sampai di yayasannya itu, dan dia terus punya teman. Dia nggak teman hukum, teman itu dia membentuk sebuah grup, dan dia bisa buat laman portal dia menjadi. Nah, tapi portalnya bukan yang dia jual ke kita, bukan portal ini. Portalnya cuma menjadi pelengkap, yang menjadi pendukung dari ide dia itu. Ide dia apa tadi? Bisa biayai sekolah. Tapi membiayai sekolah bagi dia adalah suatu target ada. Jadi nggak sekedar mereka bisa beasiswa, nggak begitu. Dia ada caranya. Supaya nanti akhirnya yang dibiayai beasiswa ini itu juga bisa menjadi agen dari yayasan ini. Untuk menjadi agen yayasan ini, di mana dia di sana harus berkiprah ya, mewakili yayasan ini, dia membuat di sana, semacam membuat ya gampangnya cabangnya gitu. Itu begitu. Itu akhirnya menang juga. Walaupun memang tidak juara satu karena ada yang berbagi lagi ya, tapi itu suatu ide yang bagus seperti itu. Gitu. Itu yang kita ya. Yo, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Tonami. Ada lagi nggak yang mau bertanya dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih. Boleh, yuk. Kalau dulu pas zaman Bapak Tonang persiapan jadi Pilmapres itu,
dari UNS juga sudah mempersiapkan sebaik mungkin atau bagaimana, Pak? Dari Baik, pihak UNS sendiri. waktu itu kita baru bicara tahun 96. Belum model sekarang di mana lomba-lomba mahasiswa itu sudah begitu maraknya ya. Waktu itu lomba-lomba itu sedikit sekali. Dan memang iklim lomba mahasiswa antar kampus itu belum sedinamis sekarang. Maka wajar bahwa belum ada suatu upaya-upaya khusus ya untuk menyiapkan dari awal enggak. Ya kita masih reguler, kita seleksi dari antara fakultas, setelah ketemu menang ya. Sempat misalkan kita oke lah ini biar tambah mantap, misalkan coba ketemu dengan dosen apa itu ya kita inisiatif gitu. Waktu itu yang saya dipuji, tapi sekarang mungkin kalian ketawa, kayak gitu apa gitu. Zaman itu belum ada PowerPoint, belum ada. Tahun 96 itu kita masih main menggunakan apa waktu itu di WordStar gitu loh, masih gitu, masih belum sekarang. Baru sedikit mulai masuk ke yang disebut dengan what you see is what you get. Jadi sudah tampil ada layar biasa begitu, udah lumayan. Tapi kalau dengan sekarang ya jauh gitu kan. Nah kemudian saya membuat slide. Jadi saya tidak menyerah hanya dengan menggunakan OHP. Ya, saya pakai slide. Ya, slide itu dirimu bukan slide sekarang ya. Slide yang pakai mesin sih. Pakai mesin yang pakai karusel ya kayak begitu loh. Sana itu. Nah itu kita buat seperti itu. Dan saya sengaja men-setting untuk membuat 2 layar. Saya pakai 2 slide bareng 2 layar. Satu slide saya menampilkan narasi, slide satu lagi menampilkan fotonya. Itu begitu terus. Waktu itu saya ingat saya maju tentang penyakit jantung koroner ya sehubungan dengan tingkat kebugaran manusia dan hubungannya dengan ini pencapaian prestasi bangsa gitu. Ya, saya buat itu. Nah itu yang dipuji. Karena waktu itu yang lain itu belum pakai seperti itu. Yang itu banyak yang masih pakai HP biasa, ya banyak juga yang pakai slide tapi 1. Saya sengaja minta 2, tambah 2. Itu cukup dipuji lah. Cuman sekarang kan seperti itu, kalian udah ketawa kayak gitu apa sekarang kan ya. Tapi maksud saya indikator seperti itu perlu kita munculkan untuk menjadi kita punya sesuatu yang lebih dibanding yang lain, gitu ya ke sana. Nah, kemudian hal yang lagi adalah memang kebetulan waktu itu bahasa Inggris menjadi satu ujian yang penting karena betul-betul diuji betul kita disuruh ketemu langsung harus tidak boleh ada yang pakai bahasa selain bahasa Inggris tapi gitu. Nah itu ya termasuk bagian yang saya juga dilalah agak bisa gitu ya, akhirnya bisa kita jalankan. Nah gitu ceritanya. Ini ada Prof Tanto, wah nun sewu Prof ini kalau mau cek di sini ya diketawakan sama beliau nanti ya gitu ya. Itu tahun 96, jadi kalau sekarang ya sudah kuno ya, sudah kuno. Tapi maksud saya untuk waktu itu ada sedikit lompatan yang kita tunjukkan, gitu ya, Dik ya. Betul ya, Prof ya. Nah, siap. Mohon siap isi kultum. Monggo dilanjut. Nuwun sudah memberi pencerahan. Lambat karena tadi Fakultas Ekonomi ya acara. Oke, acara apa? Ini bukan ini Rebu ya? Pengajian ya? Pengajian nggih. Nggih, sampun nggih. Didawi oleh Mas Tommy. Monggo Dik, silakan Dik, lanjut lagi Dik. Ini kita rekam di YouTube Pak. Oh gitu. Waduh, Mas saya ceritanya sak enake. Nanti kita share ke mahasiswa lain yang akan melalui para WD1 ya Mas Ahmad ya. Nggih, siap Pak. Nanti kita sudah dengan Mas Greget Kalabuana. Wah, itu bagus sekali itu. Sudah terrecord ini. Ya. Nah, ini dengan ahli ini. Ini langsung dengan jurinya langsung dengan juri Pilmapres nih. Tapi selalu memang Dek, selalu problem besar yang dihadapi oleh ini kita bicara internal kita artinya bicara otokritika sendiri ya. Terus terang memang kita dari WNS itu cobaan pertama adalah cobaan minder, sudah itu yang paling terasa betul. Jadi ketika ketemu dengan teman-teman yang lain itu kita cenderung untuk nggak pede. Saya sangat karena saya bilang udah nggak usah grogi, sama aja, tenang aja, kita pede. Tapi tetap memang terasa betul kita masih belum hilang ini. Nggak tahu ini, padahal kita juga bukan kampus desa sebetulnya, kita udah kampus kota, tapi kesan itu masih ada. Nah saya pesan untuk mengurangi itu, gini aja bahasa kita.
sekarang ini kan sudah kita nggak zamannya lagi bicara soal Solo gitu ya. Kita kan sekarang warga dunia sebetulnya. Jadi ya kalaupun misalkan anak UNDI, ya walaupun Pak UGM mau cerita soal mana ya kita bisa aja juga cerita, nggak masalah kan gitu kan. Kalau dulu saya betul-betul terasa, tidak saya nyebut nama dan tidak saya nyebut jabatan, tapi yang nomor 2 pemenang itu anaknya menteri waktu itu, yang dari FKU itu. Ya, artinya pejabat tinggi lah ya, saya nyebut aja pejabat tinggi lah. Artinya apa? Bukan saya mengatakan, saya grogi itu saya sebutnya. Dan saya benar nggak nyangka waktu itu kalau mau menang. Karena saya sendiri merasa, yang lain itu ceritanya deh, wah sudah ada yang sampai ke kunjungannya ke Kongres Amerika, kunjungan ke museum mana-mana gitu waktu itu. Nah saya ya anak desa yang nggak ngerti apa-apa, taunya mana ya nggak ngerti apa-apa. Waktu itu tuh 96, Prof. Tanto sudah sampai Prancis, belum, sudah saya Prancis, Prof. 96, Prof. Belum ya, tapi minimal beliau sudah wawasan ke sana. Saya belum ada deh, ya, sudah minder waktu itu. Nah teman-teman ini sampai sekarang kok sampai merasa seperti itu ada. Nah menurut saya janganlah, kita santai aja, kita sama-sama warga dunia, tenang aja gitu ya. Gitu deh ya. Nah. Oke, terima kasih kepada Bapak Tonang nih. Ini teman-teman yakin nih nggak ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada ini udah pukul 5 nih udah. Oh 5 ya, sudah saatnya persiapan nih. Udah waktunya mempersiapkan buka ini. Persiapan kultum nanti ya, gitu ya. Ya mungkin kalau sudah nggak ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tonang yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hari ini, serta dari pihak akademik UNS yang sudah mau membantu pihak IMAPRES dalam melaksanakan kegiatan ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir. Untuk record akan kami sebarkan sesegera mungkin. Jadi saya Ahmad Jihad selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Terima kasih, Prof. Tanto. Terima kasih. Semua sukses semangat ya. Yakinlah kita bisa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru dari UNS ini. Ya, nanti ada seri berikutnya, Bapak, jadi semuanya mungkin